Oke, kembali bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di dalam acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng Jo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM. Dan kita ada di akhir acara seperti biasa dalam acara Bincang-Bincang. Dan hari ini kita mau membahas tentang tadi salah satu berita yang kita bacakan Pak Johnson di dalam Kumbang News Makau Indonesia. Ya. Satgas COVID-19 di Indonesia sudah mengumumkan, atau basically pemerintah Indonesia ya sudah mengumumkan bahwa di Indonesia nih gawat darurat COVID sudah mulai menurun, jadi sudah mulai mengarah kepada endemi, bukan pandemi lagi. Tahu nggak artinya apa ini, Pak Johnson? Kalau pandemi itu Pandemi artinya, itu luas. iya, jadi masih belum bisa dikontrol gitu loh. Tapi kalau sudah endemi itu berarti sudah melokal. Melokal itu artinya udah biasa loh. Iya. Jadi seperti flu, tinggal dikasih suntikan flu setiap tahunnya seperti itu. Nah, katanya atau menurut kabar yang ada di Indonesia ini sudah mengarah ke situ, Pak Johnson. Memang kalau kita lihat Indonesia juga sudah nggak pakai karantina lagi ya untuk arrival dari luar negeri selama sudah divaksinasi lengkap ya. Jadi harus klarifikasi juga, nggak untuk semua kedatangan, nggak semua arrival, tapi yang sudah divaksinasi lengkap saja gitu loh. Dan saya lihat juga orang-orang di Indonesia memang sudah lebih terbuka ya gitu. Waktu pertama saya sempat kesel sih karena saya pikir ini orang dablek banget sih pada gitu loh. Tapi ya mungkin kemarinya karena mereka sudah lebih terbuka duluan, Pak Johnson, akhirnya segala sesuatunya lebih apa ya, lebih biasa gitu loh. Karena mungkin jumlah orang yang kena juga sudah banyak dan mungkin imunnya sudah juga meningkat, Pak Johnson ya. Bukan berarti ya harus serta-merta langsung seenaknya aja lengah gitu, tapi dikatakan di sini sudah mengarah ke endemi, artinya penyakit itu tetap ada ancaman tentunya, tapi lebih terkontrol gitu, Pak Johnson. Gitu ya. Jadi border sana sini juga lebih gampang dibuka seperti itulah. Nah, ini yang terjadi saya lihat di banyak tempat di seluruh dunia juga, Pak Johnson gitu loh. Singapura juga sudah mulai buka ya kan, udah nggak pakai karantina selama yang orang-orangnya sudah divaksin. Di Korea Selatan juga saya dengar sudah buka untuk yang sudah divaksin. Terus satu persatu sudah mulai buka semua, dan bahkan Hong Kong yang tadinya sudah tutup untuk turis sama sekali gitu ya. Walaupun mereka masih ada karantina. Kalau nggak salah 1 minggu ya. Berapa ya karantina di Hong Kong? Saya lupa. Pokoknya lebih dikit dari Macau saya dengar. Nanti saya cek lagi. Iya. Pokoknya masih ada karantina, tapi dia sudah buka border. Jadi turis sudah boleh datang ke Hong Kong saat ini. Kalau kita di Macau kan masih belum boleh sama sekali gitu loh. Nah, kalau saya lihat dari sisi itu memang ya boleh dibilang cukup berani sih ya, karena itu ya bisa sewaktu-waktu outbreak dan banyak makan jiwa seperti itu. Tapi ada sisi baiknya, ternyata saya lihat negara-negara yang sudah duluan ngebuka bordernya, ternyata mereka duluan hidup di suasana yang normal, Pak Johnson. Karena mereka sudah lebih terbiasa, nggak kaget, ngerti nggak sih? Dan sudah tahu cara mengontrolnya seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Johnson sendiri nih, maunya Pak Johnson kalau Macau ini seperti apa? Maunya apakah karantinanya dipotong kah, atau ini saya tanya ke banyak teman saya juga gitu. Ini saya kasih contoh ya, saya pribadi ya. Kalau saya pribadi ya, maunya memang karantinanya ditiadakan gitu ya. Tapi untuk kayak tes ini itunya itu tetap harus ada, karena itu satu-satunya cara untuk mengontrol orang yang masuk gitu ya. Tapi saya rasa juga sudah boleh dibuka sedikit untuk turis, karena kalau nggak dibuka kita mati gitu loh ya. Dan selain itu, dari sisi yang saya lihat tadi, semakin kita takutnya nanti dunia sudah biasa, kita nggak biasa, Pak Johnson. Kayak saya nih, kalau waktu di Australia itu kan segala sesuatunya higienis, bersih, Pak Johnson. Sekitar berapa tahun, saya 5 tahun nggak balik ke Indonesia, saya ingat waktu itu ya, dari tahun 98 sampai saya balik ke Indonesia lagi itu kalau nggak salah 2004 atau 2003, saya lupa. Dan sekali saya balik, itu saya baru makan biasa saja di restoran tuh, Pak Johnson, saya langsung sakit perut. Karena perut saya nggak terbiasa dengan makanan yang mungkin di sana kondisinya lebih, bukan kata kotor sih, tapi mungkin tidak sebersih di Australia gitu. Jadi terlalu gila bersih gitu ya. Jadi perut kita nggak terbiasa gitu loh. Sedangkan orang-orang di sana makan nggak dicuci juga biasa aja gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya melihat dari sisi itu, dan kalau seandainya kita semakin lama tertutup kayak begini, takutnya nanti dunia sudah berjalan normal, kita sekali keluar dari Macau, bang, langsung kena gitu, karena kita belum terbiasa. Atau sekali kita benar mau buka sedikit, pas masuk lagi kemari, bam, langsung outbreak di sini, sementara yang lainnya sudah biasa seperti itu. Jadi maunya sih ya perlahan-lahan dibuka, tapi dimulai, mungkin kalau buat saya dimulai dengan
karantinanya dulu yang Kurangi. hilangi dikit ya. Ya. Saya nggak minta banyak-banyak sih, ya lebih bagus kalau nggak ada. Tapi kalaupun misalnya nih di Makau nih karantinanya dipotong sampai 3 hari aja gitu. Saya pasti sudah langsung jalan-jalan ke Hong Kong. Kalau masih 5 hari saya masih males deh, karena balik ke Makau harus karantina 5 hari, saya males gitu loh. Nah itu saya. Nah kalau Pak Johnson deh pengennya Oh dalam iya, hal yang karantina itu gimana? yang bosennya itu karantina itu 2 minggu itu kayaknya di penjara gitu, nggak ada kebebasan gitu. Iya, jadi Ah, males gitu ya kan? iya, Heeh. ah, Pengennya gimana? Pengennya karantina nggak ada aja di Makau apa nggak gimana? ada. Nggak ada gitu ya. Emang serba salah sih tapi Pak Johnson, karena saya mikirnya gini, bisa Ah. nggak kalau seandainya karantinanya nggak ada untuk Macau resident? Tapi loh, tapi saya rasa itu cukup adil loh Pak Johnson. Soalnya Ah, gini, ya jadi kayaknya setengah-setengah kan, supaya kita juga mulai membiasakan diri gitu. Misalnya hmm, untuk yang Macau resident balik nih, hmm, eh nggak usah pakai karantina gitu ya, hmm, tapi harus tes semuanya lah pokoknya. hmm, Tapi untuk yang kayak misalnya nanti kalau dia udah mulai buka border gitu hmm, ya, ya untuk yang orang asing masuk ya pakai karantina lo 1 minggu kayak atau gimana gitu ya. hmm. Tapi kalau lama-lama juga orang nggak ada yang mau. Tapi kalau 1 minggu saya kira masih ada lah orang luar negeri yang mau masuk lah, karena 1 minggu hitung-hitung ya sudahlah, relax di hotel seperti itu. Hmm, Eh, nah terus kalau dalam rangka bordernya sendiri, dalam hmm. hal bordernya sendiri, Pak Johnson pengennya dibuka cepet-cepet atau gimana? Jadi supaya orang orang turis-turis lebih banyak bisa masuk. Secepatlah, iya. Alasannya kenapa Pak Johnson mau itu? Alasannya sudah itu ekonominya sudah hampir nol sudah. Benar, benar, Ah, benar, banyak orang nggak ada kerjaan. benar. Ah, jadi itu di luar toko-toko itu Tutup banyak ya. tutup, yang tutup gitu. Restoran juga banyak tutup Ah, ya Pak iya. Johnson ya. Ah, Heeh, heeh, benar juga. itu Kalau seandainya nggak segera masuk turis-turis lain ya berabe untuk kasino juga ekonomi. tutup. Iya benar. Ah, yang Ini bukan kasino-kasino kecil aja sudah mulai tutup loh. boleh tutup Nah, sekarang. Nah, misalnya yang bukan bukan memang kasino gitu, itu yang kasino besar enggak tutup, yang iya. kecil-kecil itu tutup sana. Ya kasino besar nggak tutup juga itu kan karena memang mereka punya backingan besar gitu ya. Iya. Persiapan atau cadangan keuangan yang cukup Ah, besar. Begitu pula dengan pemerintah setempat, makanya masih mampu untuk kasih benefit dan lain sebagainya. Tapi hmm, kalau ini berjalan terus sampai 5 tahun atau 10 tahun hmm, ke depan, hmm. ya lama-lama gunung kan dikerukin terus jadi turun toh Pak Johnson gitu Iya. ya. Jadi ya saya juga setuju sih gitu ya. Ya selain dari tadi saya bilang, kitanya juga kayaknya orang Makau ini rada mulai stres loh Pak Johnson. Hmm, Ini yang cukup mencemaskan adalah jumlah angka total kematian oleh karena bunuh diri di Makau itu bertambah dengan cukup cepat semenjak awal tahun ini. hmm, Biasanya di Makau itu nggak pernah sampai secepat itu Pak Johnson, setinggi itu jumlahnya, hmm, gitu ya. Memang dari dulu banyak yang bunuh diri gitu ya, tapi tidak dengan jumlah yang mencemaskan Pak Johnson. Karena hmm. sekarang jumlahnya ini tinggi sekali, jumlah Bunuh bunuh diri. diri di Iya. Makau gitu Oh. loh. Dan kalau Pak Johnson perhatikan, saya sampai sudah putuskan makanya nggak mau masukkan lagi berita bunuh diri, karena ini berita Ah, terlalu negatif gitu loh, iya, males iya, saya iya. gitu loh. Oh. Dan dari awal tahun ini sampai sekarang saja banyak sekali bunuh diri terjadi gitu loh. Hmm, Dan waktu itu sempat dalam waktu 1 minggu 2 minggu itu berapa banyak bunuh diri, inget gak? hmm, Ya, apakah itu orang lokal atau orang dari dataran Cina masuk ke Makau dan bunuh diri di sini gitu ya. hmm, Itu pokoknya saya lihat juga ada faktor dari stres saya rasa gitu ya, karena selain hilang kerjaan Pak Johnson dan hmm, nggak bisa kemana-mana gitu ya, iya. jadi semua orang di Makau nih sekarang kadar stresnya saya rasa lagi tinggi sekali gitu loh. Dan selain itu juga bahkan yang nggak kehilangan kerjaan, ada tendensi pekerjaannya ditambahin Pak Johnson. Hmm, Jadi makin capek gitu ya, harusnya itu dikerjakan oleh 2 orang, dikerjakan jadi sama satu orang. 1 orang, Hmm, akhirnya jadi stres gitu. Makanya hmm, kalau seandainya dibuka, ya dalam arti dibuka itu karantinanya ditiadakan, paling hmm. tidak untuk ke Hong Kong lah gitu ya. Iya, Saya iya. kira ini akan membantu orang lokal juga gitu ya, Iya, karena iya. at least kita weekend gitu ke Hmm, Hong Kong cepet-cepet, cuman keluar hari Sabtu, hmm, minggunya balik nginep 1 malam di sana, balik kemari nggak perlu di karantina seperti itu. Saya hmm. rasa kayak gitu kali Iya, ya. iya. Jadi saya ngedengar berita tentang di Indonesia sudah terbuka gitu, rada-rada jealous juga gitu Pak Johnson. Hmm. Anyway, kita waktunya sayangnya sudah nggak cukup. Nanti kita mungkin ngobrolin lebih lagi aja kali Pak Johnson ya. Oke. Karena ini satu persatu seluruh dunia juga udah mulai terbuka. Jadi saya pasangan lagu terakhir, mungkin cuma bisa dengar sedikit saja, sebuah lagu dari Katon, Nugi dan Andre dengan judul Dikala Jatuh. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Bye Bye. bye.